sampaikan bahwa betul saya telah ditunjuk oleh klien saya, Rachel Fenya, beberapa hari lalu terkait permasalahan yang ada antara saudara Niko dengan Rachel. Di sini sih tapi saya mau tekankan ya, bahwa saya hanya membahas trik terkait dengan yang hukum-hukumnya aja. Saya nggak mau terlalu melebar kemana-mana terkait dengan perseteruan di media sosial dan lain-lain. Mungkin saya runut dari awal biar meskipun teman-teman kalian semua udah tahu permasalahan ini, tapi biar lebih sistematis dalam memahami permasalahan ini yang mungkin bisa menjadi timbul suatu permasalahan hukum ke depannya. Nah, kita tahu tahun 2017 Rachel dengan saudara Niko telah melaksanakan melangsungkan pernikahan yang kemudian dikaruniai 2 orang anak pada tahun 2017 dan juga 2019. Seiring perjalannya waktu, saudara Niko dan Rachel ini akhirnya membeli rumah di Jalan Bank, itu di kisaran wilayah Kemang. Memang betul pada saat dibeli rumah itu adalah atas nama saudara Niko dan memang dibeli secara cicilan melalui KPR dengan bank. Itu nilai cicilannya kalau saya tidak salah senilai 52 juta rupiah setiap bulannya. Tujuan utama membeli rumah itu berdasarkan keterangan yang saya dapat dari klien saya, Bu Rachel, itu memang rencana awalnya sebagai rumah pertama. Bagaimana juga kan, ya ini nilai historis lah pasti kan. Suami istri mempunyai rumah, membeli rumah, sebuah achievement. Memang rencananya itu akan menjadi rumah masa depan anak-anak lah nantilah. Sudah ya wajar lah orang tua ingin mempersiapkan rumah kepada anaknya. Dapatlah rumah itu di Jalan Bank. Rumah itu dibeli secara KPR dengan cicilan senilai 52 juta rupiah. Namun di sisi lain, Rachel ini melakukan renovasi terhadap rumah tersebut. Karena kebetulan rumah itu bisa dibilang pada saat dibeli ya mungkin rumah yang cukup lama. Akhir renovasi menghabiskan uang tidak kurang 3-4 miliar. Saya untuk pasti tidak tahu ya. Dan itu telah dibayar lunas oleh Rachel terkait dengan renovasi rumahnya. Tapi KP tetap berjalan. Berjalan waktu, beli rumah direnov, akhirnya sempat ditinggal kalau nggak salah. Nah, kita juga tahu 2021 bahwa terjadilah perselisihan yang mana akhirnya diputus cerai pernikahan saudara Niko dengan Rachel pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Waktu itu seingat saya diputus cerai pada bulan Februari 2021. Setelah cerai memang tidak ada begitu banyak yang dipermasalahkan ya, karena memang karena memang saya bukan lawyernya ya, mungkin yang diinginkan oleh Rachel juga dengan Niko adalah perceraian yang baik-baik saja, jadi tidak ada ribut masalah hak asuh anak, harta gono gini. Pada saat putusan tidak ada. Namun tidak sampai sebulan saya lupa, di bulan Maret itu terjadilah kesepakatan kedua belah pihak. Karena kan kita juga tahu Rachel ini ya sebagai public figure, usahanya banyak, asetnya juga ada, akhirnya ya dibagilah terkait dengan aset. Lalu juga terjadi kesepakatan bahwa ada uang mut'ah di situ yang seharusnya merupakan haknya Rachel sebagai istri waktu pada saat cerai. Itu ada uang mut'ah disepakati senilai 1 miliar rupiah. Lalu terkait dengan saya pokoknya ada banyak lah aset ini, saya tidak akan bicara secara detail karena saya mau fokus ada rumah ini. Terhadap rumah itu memang disepakati, ya udahlah kata Rachel, rumah ini buat Niko aja. Silakan saudara Niko lanjutkan cicilannya bayar. Namun selain itu ada yang lebih penting lagi, telah disepakati juga nafkah anak. Ini nafkah terkait anak, bukan nafkah untuk Rachel bulanan ya. Jadi istilahnya bukan uang bulanan lagi, tapi ya untuk anak disepakati untuk kedua orang anak senilai 50 juta rupiah setiap bulan. Which sebetulnya menurut kesepakatan mereka berdua dan menurut saya juga ya sebagai seorang suami juga, maksudnya itu nilai yang wajar. 50 juta rupiah, anaknya ada dua, kalian tahu anak-anaknya Rachel ini kan cukup aktif di luar ya, ikut ekstrakurikuler, sekolahnya juga bukan sekolah yang kita bilang mungkin menggunakan biaya yang sedikit, sekolah yang cukup bagus, ada ikut lomba-lomba dan lain sebagainya, sehingga nilai tersebut ya wajar lah kalau misalnya disepakati 50 juta rupiah. Dan itu juga merupakan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Sudah sepakat, oke. Seiring berjalannya waktu lagi, ini tadi 2021, ternyata terkait dengan nafkah yang sudah disepakati itu kewajibannya seorang ayah yaitu Niko
itu 50 juta rupiah, ternyata di tahun 2021, tahun 2022 adalah ya kita bilangnya kalau bahasa gampangnya istilah mandek lah. Tidak dibayarkan untuk nafkah anak tersebut. Cuma sebagaimana kita ketahui bersama namanya ya anak, namanya uang dapur lah gampangnya kan kita tahu lah istilahnya namanya dapur kan emang harus ngebul kan, nggak boleh berhenti kan. Ya akhirnya ya uang yang mandek itu ya tetap dibayarkan oleh Rachel gitu. Karena terjadinya mandek ini cukup banyak, seingat saya nih 2021 itu ada 3 bulan, di 2022 itu tidak kurang dari 6 bulan, hampir setengah tahun lah mandek. Ini akhirnya terjadi lagi lah penyampaian dari saudara Niko ini berdasarkan keterangan yang saya dapat ya, berdasarkan dari info yang saya dapat dari klien bahwa ya udah deh dicari jalan tengahnya bagaimana. Akhirnya disepakati bahwa rumah, kita kembali ke rumah lagi nih, rumah yang tadi dipakai tadi, rumah di Jalan Bank itu yang memang KPR-nya berjalan. Akhirnya yaudah, ini kan tadinya buat Niko, yaudah dikasih lah ke Rachel. Rachel sepakat, dikasih, cuma dengan catatan di waive dalam artian dikesampingkan atau tidak lagi dibayarkan terkait uang uang nafkah anak sejumlah 50 juta rupiah. Tetapi terkait dengan cicilan rumah tetap harus dibayar, tetap akan dibayarkan, dan juga seingat saya terkait uang mut'ah ini juga di waive atau ya tidak dibayarkan. Ya atas kepercayaannya Rachel, atas kebaikan hatinya Rachel, akhirnya ya udahlah kalau memang seperti itu. Meskipun ini kita harus kita bedakan ya. Kewajiban membayar KPR ini sudah ada sebelum adanya perintah, sebelum ada kesepakatan untuk membayar 50 juta terhadap nafkah anak. Dan juga jadi ini kalau kita lihat ada kewajiban untuk membayar KPR, ada kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Tapi karena Rachel ya udahlah dia nggak mau ribut, ya udah kalau gitu rumahnya saya ambil, nafkah anak kamu nggak usah kasih, tapi kamu bayar ya cicilannya. Ini kan ya sudah merupakan kebaikan lah dari Rachel. Oke, kalian juga tahu di luar sana ada ya permasalahan terkait dengan rumah ini ternyata belum layak untuk ditempati, ada masalah hewan, ada masalah ya tidak terawat lah, yaitu ada merupakan permasalahan sendiri. Selanjutnya tapi Rachel karena sudah merasa oh ya udah nih rumah kan udah buat saya nih, oke lah direnov sama Rachel. Renov juga nilai cukup banyak ya, tidak sedikit, itu menghabiskan uang tidak kurang dari 500 juta rupiah terkait renovasi tersebut. Memang awalnya rencananya itu akan dipakai sebagai kantor, namun ya ini menjadi persoalan lainnya.